Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi, akun Instagramnya Niki di @neko.yaru, dan akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia. Dan Kamen Rider, sebuah cita-cita dari anak kecil, remaja hingga orang dewasa. Ngomongin soal Kamen Rider dari era Heisei hingga Reiwa, beragam macam asal-usul dan peran utamanya bisa menjadi Kamen Rider di sana. Ada yang terjadi secara kebetulan, ada yang terjadi secara terpaksa, ada juga yang sudah ditakdirkan, dan ada yang membuat sistem drivernya sendiri, kasusnya seperti Sento. Namun yang kita akan bahas kali ini di video kali ini adalah para main rider dari era Heisei sampai dengan era Reiwa yang bukan sebagai orang terpilih pada awalnya. Bisa dari secara kebetulan aja atau terpaksa dalam kondisi keadaan di series tersebut. Oke? Intinya adalah bukan sebagai orang yang terpilih pada awalnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. Di saat anomali jahat hadir untuk merusak keseimbangan dunia, Hirana Merah datang demi menghentikan itu. Mereka berlari dan saling bertarung mempertaruhkan nyawa. Dengan celah yang ada, sang anomali yang licik memanfaatkan kesempatan emas untuk mengakhiri Hirana Merah dan berhasil merenggut nyawa sang pendekar, meredupkan cahaya manusia di dunia. Ketika cahaya sudah tidak lagi memancarkan sinarnya, akankah dunia selamat dari ancaman kegelapan? Henshin. Satu ada Shinji Kido Kamen Rider Yuki. Karakter yang pertama yaitu Shinji Kido. Pemuda ini merupakan tokoh utama dalam series Kamen Rider Yuki yang tayang pada tahun 2002. Seperti yang kita tahu, Shinji adalah merupakan seorang pemuda yang bekerja sebagai jurnalis magang di situs Ore Journal. Adalah sebuah situs berita yang menangani era di mana beberapa orang lain menganggapnya sebagai kasus mati. Nah, karena Shinji ini merupakan pemuda yang ceroboh, seringkali ia mendapatkan masalah akibat dari tindakannya sendiri. Pada suatu hari ketika ia sedang menginvestigasi sebuah kasus, tidak sengaja Shinji menemukan card deck di dalam kamar yang sedang ia investigasi. Deck tersebut rupanya merupakan akses untuk mengakses dunia cermin, yang dimana para rider ini bertarung satu sama lain di dalamnya. Sebetulnya sih untuk mendapatkan card deck, cuma orang yang terpilih aja yang dipilih oleh Shiro Kanzaki. Namun Shiro Kanzaki pun terheran-heran kenapa Shinji bisa mendapatkan card deck tersebut. Dua ada Inui Takumi Kamen Rider Vice. Kedua adalah Inui Takumi. Pemuda yang satu ini merupakan tokoh utama dalam Kamen Rider Vice, main rider yang tayang setelah Ryuki tamat. Inui Takumi orang pemuda yang tidak mempunyai tujuan hidup digambarkannya dan menjauhi kehidupan sosial karena suatu alasan dari dirinya. Namun tiba-tiba ia tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Mari Sonoda yang membawa belt canggih yang tidak bisa ia pakai demi bisa mengalahkan Or Penuh. Saat terjebak dan terdesak karena kemunculan Or Penuh, Mari pun memasangkan bel tersebut kepada Takumi. Meskipun ia belum kenal satu sama lain dengan Takumi, itu terjadi karena terdesak tadi. Akan tetapi secara mengejutkan, bel tersebut bekerja dengan baik ketika digunakan oleh Takumi. Sejak saat itu Takumi pun berubah menjadi Kamen Rider Vice untuk mengalahkan Or Penuh, walaupun awal-awal ia sering menolak untuk menjadi Kamen Rider. Nomor 3, main rider ada Ryotaro Nogami Kamen Rider Den-O. Selanjutnya adalah Kamen Rider Den-O. Ryotaro diceritakan sebagai tokoh yang bernasib selalu sial di kehidupan sehari-harinya dalam Den-O. Di sana ia selalu dihantui nasib sial dan pada suatu hari saat ia jalan-jalan secara nggak sengaja, ia menemukan sebuah deck di lantai, nyaris mirip dengan kasus yang terjadi pada Inui Takumi. Ryotaro juga bertemu dengan Hana di sana. Ia adalah heroin di series Kamen Rider Den-O dan mereka berdua pun harus berhadapan bertemu dengan Bad Imagine. Sebelum itu, Momotaros pun sudah mengikuti dirinya untuk melakukan kerjasama. Ryotaro pun terpaksa dan juga kebingungan di saat ia dipasangkan Den-O belt oleh Hana. Sampai akhirnya ia harus dirasuki oleh para Imagine yang bernama Momotaros yang membantunya mengalahkan Bad Imagine. Next, nomor 4 ada Wataru Kurenai Kamen Rider Kiva. Di sini ada Wataru Kurenai, seorang remaja yang merupakan tokoh utama dalam Kamen Rider Kiva yang tayang pada tahun 2008.
Buat kalian yang mungkin lupa, pemuda yang satu ini juga terbilang unik. Pasalnya ia tinggal bersama dengan Kifato Beth. Diceritakan di awal episode, tokoh Wataru ini digambarkan sebagai seorang remaja yang antisosial. Wataru ini mempunyai background yang merupakan manusia setengah Fangaya. Soalnya ia terlahir akibat dari perselingkuhan Fangaya Queen dan juga Kurenai Otoya. Untuk mendapatkan Kifato Beth harus merupakan seorang raja Fangaya. Alasan kenapa Wataru yang bukan raja tapi bisa mendapatkan Kifato Beth sebagai bukti bahwa Fangaya dan manusia bisa menjadi satu dan hidup saling berdampingan. Next, nomor kelima ada Hidari Shotaro, Kamen Rider Double. Pada malam-malam di sana, Shotaro dan Sokichi mereka sedang menyelidiki gedung penelitian Gaia Memory. Dia mengabaikan instruksi mentornya, dia menyelinap langsung ke sebuah kapal feri yang dipenuhi orang-orang yang berafiliasi dengan museum dan menyusup ke pulau itu yang membuat Sokichi kecewa. Shotaro kemudian bertemu dengan Philip untuk pertama kalinya dan memanggilnya iblis. Namun karena kecerobohan Shotaro, penyamaran mereka terbongkar dan secara tidak langsung menyebabkan Sokichi sebagai Commander Skull dikalahkan oleh Tabu Dopan. Sokichi kemudian meninggalkan Shotaro untuk melanjutkan posisinya, memberinya fedora berharga di saat-saat terakhir. Tak lama kemudian, Philip dan Shotaro menggunakan Double Driver yang dibawa Sokichi untuk pertama kalinya dan berubah menjadi Kamen Rider Double. Shotaro bukanlah orang yang terpilih dari rencana Sword Narumi. Setelah Sokichi meninggal, seharusnya dialihkan ke Ryuterui. Bahkan ada episode khusus di mana memperlihatkan Shotaro down gara-gara mengetahui bukanlah dia yang seharusnya jadi partner Philip. Di nomor ke-6 ada Gentaro Kisaragi, Kamen Rider Forza. Selanjutnya, Gentaro Kisaragi ini pemuda yang mempunyai penampilan yang nyentrik dan penuh semangat, merupakan tokoh utama dalam serial Kamen Rider Forza. Meskipun punya penampilan seperti seorang preman, namun dia punya tujuan untuk menjadikan seluruh murid Amanogawa sebagai teman. Namun Gentaro sangat kesulitan berteman dengan Kengo Satoshi. Nah, satu-satunya cara untuk melawan Zodiac yaitu dengan memakai Forza Driver. Tapi karena Kengo punya fisik yang lemah, maka secara tiba-tiba Gentaro merebut Forza Driver yang dibawa oleh Kengo dan ia berubah menjadi Kamen Rider Forza. Next, di nomor ke-7 ada Kazuraba Kouta, Kamen Rider Gaim. Berikutnya, Kazuraba Kouta, ia adalah protagonis utama Kamen Rider Gaim. Dia adalah mantan penari untuk tim Gaim yang berubah menjadi Kamen Rider Gaim. Kouta ini sering dibully oleh Kumon Kaito karena sikapnya yang lemah dan sopan yang dibenci oleh Kaito. Setelah lulus SMA, Kouta bergabung dengan tim Gaim sebagai salah satu penari alias back dancer dan dancer juga untuk mengekspresikan dirinya sebagai orang dewasa yang muda. Namun karena dia dan saudara perempuannya sedang kesulitan mengenai keuangan, dia lalu keluar dari tim Gaim untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan rekan dance-nya, yakni Maitaka Tsukasa, membencinya karena dia memandang Kouta pergi karena dia bosan dan ingin menjadi orang dewasa sekutunya. Lalu hal aneh tiba-tiba terjadi karena leader dari tim Gaim yaitu Yuya Sumiji menghilang secara misterius. Karena hal tersebut, Kouta dan Mai pun memutuskan untuk mencari Yuta, tapi di tengah pencarian, Kouta tidak sengaja menemukan Sengoku Driver. Ternyata bel tersebut seharusnya diberikan kepada Yuta oleh pria bernama Sid. Selain itu, Sid juga sebetulnya memberikan Sengoku Driver kepada setiap leader tim. Namun karena Kouta ini bukanlah seorang leader, berarti secara tidak langsung ia bukanlah orang yang terpilih pada awalnya. Next ada Igarashi Iki, Kamen Rider Revised. Terakhir, Iki Igarashi, pemuda yang satu ini merupakan tokoh utama dalam serial Revised yang terbaik. Sejak awal serial ini dimulai, yang seharusnya menjadi Kamen Rider Revised itu adalah Daiji Igarashi. Bahkan saat dalam acara pelantikan pemilihan driver tersebut dilakukan secara seremonial dan resmi gitu ya di sana, secara tiba-tiba acara tersebut disabotase oleh Deadman. Oleh karena itu, kecerobohan dari Hiromi Kadota yang awalnya memakai revised driver dengan sembrono tanpa berpikir menyebabkan iblis dalam dirinya keluar nggak karuan. Karena hal tersebut, Daiji pun jadi ragu untuk menggunakan revised driver. Namun karena Iki yang bergerak secara inisiatif dan arahan dari George Karizaki juga tanpa pikir panjang, ia pun lalu berhasil menjadi Kamen Rider Revised secara terpaksa, melakukan kontrak dengan iblis yang ada pada dirinya bernama Vice. Berlanjut lagi, Iki pun selalu menolak tawaran dirinya untuk menjadi Kamen Rider lagi, walau sampai akhirnya sedikit demi sedikit, perlahan ia bisa menerima takdir bahwa ia adalah Kamen Rider yang ditugaskan untuk melindungi umat manusia. Dan itulah tadi 8 main rider yang bukan orang terpilih, karena sisanya adalah para main rider yang sudah ditakdirkan sebagai Kamen Rider. Seperti contohnya ada Kuga, Agito, Zio, dan yang lainnya masih banyak. Ada juga yang membuat drivernya sendiri seperti Drive, X8, Build, dan masih banyak lagi juga. Mohon maaf jika dirasa ada salah kata dan kekurangan, silakan tambahkan saja di kolom komentar. Mari kita berdiskusi sehat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirana Renjani.
sebuah brand intelektual property dengan produk berupa kelompok pahlawan tokusatsu, Kirana Renjani akan merilis miniatur topeng Wira. Memiliki nilai tidak hanya sebagai mainan koleksi yang artistik aja. Keunikan dari mainan ini tidak hanya pada bentuknya kita lihat, tetapi juga pada pengalaman yang diberikan kepada kita para pembeli, kita para fans mereka. Packaging dibuat dengan eksklusif dan tetap dengan gaya tokusatsu pada umumnya. Dengan desain versi clear, para pemilik juga dapat menggali kreativitas mereka dengan merakit, memasang stiker, atau bahkan mewarnai mainan sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Dapatkan merchandise ini hanya di Komifuro 2023. Setiap pembelian dari miniatur topeng Wira, para pembeli akan mendapatkan tiket kesempatan untuk mengikuti undian mendapatkan sabuk DX Decade Driver Om Decade. Pengundian ini akan dilakukan di tanggal 17 Desember 2023 melalui live Instagram. Kampanye ini disponsori oleh Kaosatsu. Info lebih lengkapnya bisa cek di IG Kawanan Wira, di @kawananwira. Jangan lupa untuk datangi booth Genoforce X Kirana Renjani di Comic Frontier 17, tepatnya di booth AD50. Kita gaungkan ini dengan hashtag bagian dari cahaya.